ada evaluasi berarti nanti. Pasti dievaluasi orang, coach Nova dievaluasi, coach Indra dievaluasi. Selain tahun depan ada SEA Games, ternyata tadi saya cek-cek untuk kualifikasi AFC U23 juga tahun depan ternyata. Karena memang ya kita mesti coba. Wasit yang berat sebelah banyak banget kerugian timnas Indonesia akhirnya gagal lolos ke semifinal. Shin Tae-yong kecewa 4 pemain berpengalaman di timnas Indonesia tak banyak beri kontribusi. Blak-blakan soal evaluasi Shin Tae-yong, Ketum PSSI Erick Thohir, saya maunya timnas Indonesia menang lawan Myanmar, Laos, dan Filipina. Timnas Indonesia haus mengalami kekalahan saat lawan timnas Filipina dengan skor tipis yaitu 1-0 yang dicetak gol dari titik putih pada babak kedua. Tapi di sisi lain timnas Indonesia dirugikan besar oleh kepemimpinan wasit asal Jepang ini. Banyak momen timnas Indonesia dilanggar tapi wasit Koji Takasaki tidak pernah mengecek VAR. Bahkan bek timnas Indonesia Ferrari harus terkena kartu merah dan Indonesia harus bermain dengan 10 pemain. Dikutip dari catatan Federasi Sepak Bola Jepang, JFA. Koji Takasaki telah memimpin laga berbagai pertandingan profesional sejak 2020. Selama karirnya, ia tercatat telah mengeluarkan lebih dari 300 kartu kuning, sekitar 7 kartu merah, dan memberikan hampir 30 tendangan penalti. Shin Tae-yong kecewa 4 pemain berpengalaman di timnas Indonesia tak banyak beri kontribusi. Timnas Indonesia gagal mencapai target untuk menembus semifinal ASEAN Cup 2024. Mereka harus gugur di babak fase grup setelah kalah dari Filipina dengan skor 0-1 pada laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21.12. Ini tentu menjadi pukulan telak bagi skuad Garuda karena dalam 2 edisi terakhir mereka selalu bisa lolos ke semifinal. Sejak awal memang timnas Indonesia membawa banyak pemain muda untuk regenerasi dan persiapan jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Selain itu, 3 pemain langganan di timnas senior seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk tidak memberikan dampak yang signifikan. 3 pemain Abroa tersebut justru tampil kurang maksimal di ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong mengakui bahwa performa Asnawi, Arhan, Marcelino dan Struijk kurang maksimal. Selain itu 2 pertandingan harus bermain dengan 10 pemain cukup menyulitkan dari sisi taktikal. Marcelino menerima kartu merah saat pertandingan melawan Laos dan Muhammad Ferrari saat menghadapi Filipina. Kondisi tersebut justru semakin menantang karena Indonesia membawa ambisi untuk mengalahkan The Azkals. Dia sebenarnya cukup percaya diri mereka bisa mengalahkan Filipina di laga terakhir dan lolos ke babak semifinal, mungkin bisa bicara kecewa. Apalagi Marcelino dapat kartu merah saat lawan Laos dan menjadi pertandingan yang sulit di timnas. Hari ini sama, Ferrari dapat kartu merah jadi kita tidak bisa mencetak gol satupun. Saya pikir bisa cetak 2-3 gol sebelumnya tapi disayangkan dapat kartu merah, kata Shin Tae-yong. Terkait Struijk, pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki penilaian tersendiri. Menurutnya, kondisi pemain asal Brisbane Roar tersebut memang kurang prima saat datang ke timnas. Ini yang membuat sosok penting di lini depan skuad Garuda tersebut kurang maksimal di ASEAN Cup 2024. Namun, dia mendoakan yang terbaik saat Struijk bermain lagi di Liga Australia nanti. Untuk Rafael sendiri memang kelelahan. Begitu sampai di timnas jadi memang tidak bisa memberikan performa baik. Kecewa tapi saya percaya dengan Rafael yang akan baik-baik di Liga Australia untuk Maret kualifikasi Piala Dunia 2026. Lanjutnya. Masalah selanjutnya adalah saat Ivar Jenner dan Justin Hubner gagal merapat ke skuad Garuda. Mereka dijanjikan bergabung saat timnas bisa lolos ke babak semifinal. Kondisi ini membuat Shin merubah posisi Donitri menjadi back dan efek selanjutnya adalah lini tengah Indonesia kurang maksimal tanpa Ivar. Jika Ivar dan Justin datang pasti kita bisa mendapatkan prestasi yang lebih di Piala AFF. Tutupnya. Blak-blakan soal evaluasi Shin Tae-yong, Ketum PSSI Erick Thohir, saya maunya timnas Indonesia menang lawan Myanmar, Laos, dan Filipina. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
Berbicara belak-belakan soal evaluasi Shin Tae-yong seusai Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024, Timnas Indonesia tersingkir seusai kalah 0-1 dari Filipina dalam laga pamungkas Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024. Hasil ini membuat Timnas Indonesia hanya mampu finish di posisi ketiga klasemen Grup B, dengan hanya mengemas 4 poin, sementara posisi puncak dipastikan jadi milik Vietnam, setelah mengalahkan Myanmar 5-0. Dalam laga penentu, The Golden Star Warriors mengemas 10 poin dan melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024 dengan mulus. Mereka dipastikan ditemani Filipina yang sukses mengalahkan skuad Garuda, sehingga mereka mengemas 6 poin. Kegagalan tim Merah Putih ini membuat Timnas Indonesia kembali gagal membawa pulang trofi ajang 2 tahunan itu sejak bergulir pada 1996. Setelah skuad Garuda gagal, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun langsung menekankan bakal melakukan evaluasi untuk Shin Tae-yong. Ia mengatakan bahwa kegagalan di ajang 2 tahunan ini harus jadi pelajaran berharga buat pelatih asal Korea Selatan dalam menangani tim yang mayoritasnya berusia U22. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa evaluasi untuk Shin Tae-yong pasti bakal dilakukan. Menurutnya, semua pelatih dari usia muda hingga senior memang harus ada evaluasi, dan itu tertera dalam kontrak. Untuk itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut menekankan bakal evaluasi. Erick Thohir menekankan bahwa sejak awal ia ingin Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan saat lawan Myanmar, Laos, dan Filipina. Walaupun skuad Garuda menurunkan pemain muda, tetapi ia menilai bahwa seharusnya Muhammad Ferrari dan kawan-kawan bisa lolos hingga babak semifinal. Jikalau ditanya, saya maunya menang lawan Myanmar, menang lawan Laos, dan menang lawan Filipina, ujar Erick Thohir sebagaimana keterangan tertulis yang Football terima, Sabtu, 21 Desember 2024. Kalau ada kalah lawan Vietnam ya wajar tim muda, tegasnya. Jikalau nanti kita sudah berikan terbaik hingga semifinal lalu kalah, tidak apa-apa tapi kita sudah berjuang beri terbaik. Mantan pemilik Inter Milan itu menekankan bahwa sejak awal Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dituntut memberikan yang terbaik. Menurutnya, dengan komposisi pemain yang ada ini, Erick menilai seharusnya Timnas Indonesia setidaknya bisa melaju hingga babak semifinal. Jika sejak awal saya sudah bilang di AFF ini kita targetnya berikan yang terbaik, kata Erick Thohir. Kalau bicara berikan yang terbaik, harusnya dengan pelatih dan pemain ini kita harusnya bisa minimal lolos semifinal Piala AFF. Jadi di sisi ini tentu PSSI akan lakukan evaluasi. Tim Merah Putih sebenarnya dalam laga ini memang menurunkan pemain terbaiknya, bahkan pemain seperti Rafael Struijk, Asnawi Mangkualam, hingga Marcelino Ferdinand pun jadi starting 11. Namun, permainan skuad Garuda tak berjalan dengan mulus, dan saat baru mulai bagus dalam menyerang dan bertahan, Timnas Indonesia justru harus kehilangan Muhammad Ferrari yang mendapatkan kartu kuning kedua akibat terprovokasi dan menyikut Amani Aguinaldo pada menit ke-42. Situasi ini membuat Ferrari harus mandi lebih cepat, dan membuat Timnas Indonesia harus puas dengan kekalahan tersebut. Dengan begitu, target PSSI untuk lolos ke semifinal pun gagal diwujudkan. Kegagalan ini pun membuat PSSI meminta semua pihak bisa berbenah, termasuk Shin Tae-yong. Pasalnya, pemain Timnas Indonesia yang tampil di ASEAN Cup 2024 ini diproyeksikan untuk kompetisi internasional tahun depan. Untuk itu, kekurangan para pemain diharapkan bisa lebih baik ke depan, karena Timnas U23 Indonesia yang akan tampil di SEA Games 2025 diharapkan bisa mempertahankan gelar juara. Timnas ini diproyeksikan ke SEA Games 2025, sekaligus untuk mempertahankan medali emas, jelas Erick Thohir. Karena tidak berhasil ke semifinal ajang ini yang kurang lebih persaingannya sama dengan SEA Games nanti. Artinya, banyak hal harus segera dibenahi. Tuturnya, waktunya masih cukup. Setahun lagi. Jadi berbenahlah, terutama pelatih juga harus evaluasi, pungkasnya. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo mendukung dan memuji langkah berani PSSI dan Shin Tae-yong yang berani menurunkan pemain muda di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia bala menjalani ASEAN Cup 2024 yang bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam ajang ini, Timnas Indonesia bergabung dalam grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Namun, jelang ajang 2 tahunan ini, Timnas Indonesia dikritik beberapa pihak termasuk calon lawan di grup B ASEAN Cup 2024. Hal ini karena Timnas Indonesia akan menurunkan pemain muda di ajang yang dikenal sebagai Piala AFF ini. PSSI dan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah sepakat untuk menurunkan pemain U22 dalam ajang ini. Ternyata situasi ini membuat beberapa pihak menilai tim Merah Putih tak serius menghadapi Piala AFF 2024 ini. Pasalnya, pemain yang diturunkan dalam ajang 2 tahunan ini memang mayoritas dihuni pemain U22. Untuk pemain yang usianya di atas U22 hanya ada satu yakni Asnawi Mangkualam. Asnawi saat ini berusia 25 tahun dan ia menjadi satu-satunya pemain paling senior. Walaupun ada Pratama Arhan yang juga bergabung,
Tetapi ia baru berusia 22 tahun. Situasi ini membuat banyak pihak menilai bahwa timnas Indonesia tak serius menghadapi ASEAN Cup 2024. Apalagi tak sedikit tim memilih menurunkan pemain terbaiknya di ajang 2 tahunan ini. Vietnam yang akan menjadi salah satu lawan tim Merah Putih di ajang Piala AFF ini bahkan telah melakukan persiapan panjang. The Golden Star Warriors menjalani pemusatan latihan, TC, di Korea Selatan dengan melakoni 3 laga uji coba. Ini dilakukan agar mereka semakin solid dan siap menghadapi timnas Indonesia hingga tim lainnya, karena mereka menargetkan tembus babak final. Menanggapi situasi ini, Dito Aryo Tejo justru menganggap bahwa PSSI dan Shin Tae-yong mengambil langkah berani. Menurutnya, ini juga pasti bagian dari strategi PSSI dan Shin Tae-yong untuk menyiapkan regenerasi. Oleh karena itu, ia mendukung langkah yang diambil PSSI dan Shin Tae-yong ini. Jia, PSSI pasti memiliki strateginya sendiri, ujar Dito Aryo Tejo kepada awak media termasuk Football TV di kantor Kemenpora, Jakarta. Ia menyebut, langkah berani seperti ini harus didukung dan dihormati. Pasalnya, kalau tidak berani mengambil langkah untuk melakukan regenerasi, tentu kedepannya akan semakin sulit buat timnas Indonesia. Untuk itu, alih-alih tutup mata dan telinga dengan keberanian PSSI dan Shin Tae-yong ini, Menpora justru memberikan dukungan buat timnas Indonesia yang akan berjuang di Piala AFF 2024 ini. Dan saya rasa kalau tidak mempersiapkan regenerasi atlet yang berani, bagaimana kita bisa memperkuat timnas kedepannya, kata Dito. Menpora berusia 34 tahun tersebut pun optimistis timnas Indonesia bakal tetap bisa bersaing di ASEAN Cup 2024 mendatang. Hal ini karena pemain-pemain muda yang dipanggil pun memiliki pengalaman internasional. Beberapa pemain muda seperti Marcelino Ferdinand hingga Ronaldo Kuate pun masuk dalam skuad Garuda. Selain itu, dua pemain muda Bali United bakal gabung timnas Indonesia U20. Begini sosoknya. Timnas Indonesia U20 bakal segera mempersiapkan skuadnya jelang Piala Asia AFC 12 Februari 2 Maret 2025. Dua pemain muda Bali United, Iwayan Artawiguna dan Maori Ananda Yesramli Simon menjalani pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia U20. Pemusatan latihan itu rencananya akan berlangsung di Jakarta, mulai 5 Desember hingga 20 Desember 2024. Iwayan Artawiguna berposisi kiper, sedangkan Maori Ananda Yesramli Simon berposisi gelandang dari laporan situs resmi Bali United. Kedua pemain menjadi langganan skuad Garuda Muda bersama rekannya Kadek Arel, yang sedang latihan bersama skuad senior untuk menghadapi Piala AFF 2024. Bali United berharap kedua pemain mudanya memberikan kontribusi maksimal guna membawa Indonesia berprestasi dalam Piala Asia U20. Timnas Indonesia U20 yang dinahkodai Indra Syafri berada dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Sebelumnya, Indonesia U20 sudah menjalani pemusatan latihan di Tokyo, Jepang, pada 6 hingga 23 November 2024. Penyebab B Timnas Indonesia Justin Hubner tinggalkan Wolverhampton Wanderers dalam waktu dekat. B Tim Nasional, Timnas Indonesia, Justin Hubner dikabarkan segera meninggalkan Wolverhampton Wanderers. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Hubner sendiri di media sosial Instagram pribadinya, Justin Hubner 5. Seperti yang diketahui, saat ini Hubner sudah mulai jarang dimainkan di Wolves, julukan Wolverhampton U21. Padahal, dulunya Hubner adalah pemain inti, bahkan dipercayakan sebagai kapten di Wolves U21. Namun, semuanya berubah semenjak Hubner dipinjamkan ke klub Jepang, Cerezo Osaka pada Maret 2024 lalu. Hanya 4 bulan di Jepang, Hubner kembali ke Wolves U21 pada Juli 2024. Sayangnya ketika kembali ke kompetisi tim muda Liga Inggris itu, Hubner sudah kehilangan tempat di skuad utama. Hubner sejauh ini baru mencatatkan 1 lagi di kompetisi Premier League 2. Karena alasan itu, Hubner pun merasa perlu pindah tim. Ia menilai kemampuan dirinya yang baik itu perlu menit bermain lagi untuk bisa terus berkembang, sehingga pindah klub dirasa adalah solusi terbaik. Banyak orang bertanya mengapa saya tidak bermain di sini, Wolves U21. Saya akan meninggalkan klub ini musim ini. Ini gila karena B terbaik di sini tidak punya kesempatan bermain, ujar Hubner di Instagram pribadinya, dikutip Jumat, 6 Desember 2024. Sebelumnya, Hubner memang menjadi andalan Wolves U21. Ia bahkan pada musim 2023 hingga 2024 lalu sempat dipanggil ke skuad utama Wolverhampton Wanderers untuk bermain di Premier League, kasta tertinggi di Liga Inggris. Kala itu, Hubner tidak dimainkan dan hanya duduk di bangku cadangan. Namun, hal tersebut sudah membuktikan Hubner mampu dipercaya untuk bisa masuk ke skuad utama. Kini, menarik tentunya melihat akan kemana Hubner di musim 2025 hingga 2026 mendatang. Akankah tetap di Inggris atau mencari negara lain? Patut dinantikan. Direktur Teknis PC Zwolle, Gary Hamstra ungkap kelebihan Eliano Reijnders, yang belum dapat dipercaya Shin Tae-yong di Timnas Indonesia.
Eliano Reijers resmi memperpanjang kontrak jangka panjang dengan klub yang sudah dibelanya sejak 2018 dengan durasi 2 tahun. Dikutip dari laman resmi PEC Zwolle, Eliano Reijers sudah menjadi andalan sejak musim lalu dengan catatan 33 penampilan. Sayangnya, pada musim ini catatan bermain pemain berusia 24 tahun ini cukup menurun karena baru bermain sebanyak 9 pertandingan. Minimnya menit bermain itu disebut-sebut menjadi alasan Shin Tae-yong belum memberikan banyak kesempatan kepadanya di timnas Indonesia. Sejak resmi dinaturalisasi, Eliano baru bermain sebanyak 1 pertandingan saat menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Sementara saat menghadapi Cina dan Jepang, adik kandung gelandang AC Milan Tijjani Reijers ini tidak masuk daftar susunan pemain. Dia baru kembali ke daftar susunan pemain saat timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi, meski tidak diturunkan oleh ST. Keputusan Shin Tae-yong untuk tidak menurunkannya tersebut sempat mendapat kritikan dari netizen tanah air. Mereka heran, karena Eliano Reijers merupakan pemain keturunan yang direkomendasikan Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi. Namun, tidak sedikit pula yang mendukung keputusan pelatih asal Korea Selatan itu, karena menilai permainan Eliano memang sedang menurun. Eliano sebenarnya punya satu kelebihan yang cukup sulit ditemukan dari para pemain lain di timnas Indonesia. Dia bisa bermain di banyak posisi seperti bek kanan, gelandang menyerang, hingga penyerang sayap kiri. Hal ini juga diamini oleh Gary Hamstra selaku direktur teknis klub, yang menyebut Eliano bisa bermain di banyak posisi. Eliano adalah anak dari klub. Dia bisa digunakan di beberapa posisi dan itu membuatnya menjadi pemain yang sangat menarik, ujar Gary dikutip dari laman resmi PEC Zwolle, Jumat, 6 Desember 2024. Saya senang kami juga dapat memanggil Eliano untuk 2 musim ke depan, sambungnya. Sementara itu, Eliano mengaku sangat senang bisa memperpanjang kontraknya dengan PEC Zwolle. Menurutnya, PEC Zwolle merupakan klubnya dan menikmati waktu bermain untuk klub selama ini. PEC Zwolle adalah klub saya. Saya merasa betah di sini dan menikmatinya di sini, katanya. Dia pun bertekad untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi kepada PEC Zwolle. Di tahun-tahun mendatang saya akan terus terlihat mengenakan seragam biru putih kami yang indah dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu tim di lapangan dan menghibur para pendukung yang selalu mendukung kami, ucapnya. Di tahun-tahun mendatang saya akan terus terlihat mengenakan seragam biru putih kami yang indah dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu tim di lapangan dan menghibur para pendukung yang selalu mendukung kami, ucapnya.